Di malam yang gelap gulita di sebuah desa kecil dekat Yogyakarta, Andi berdiri di depan pintu rumah orang tuanya dengan tas ransel basah kuyup di bahu, sementara suara ayahnya masih bergema di telinga, "Kamu bukan anakku lagi, kamu aib bagi keluarga ini." Tak disangka, hanya 2 tahun kemudian, nama Andi Pratama menjadi buah bibir di seluruh Jawa karena bisnis digitalnya meledak, membuat keluarga yang dulu mengusirnya kini harus memanggilnya Mas Andi, dengan nada penuh hormat yang dulu tak pernah ada. Hujan deras membasahi wajah Andi yang baru berusia 25 tahun itu. Ia tak menangis lagi, air matanya sudah kering sejak ayahnya, Pak Hadi, membaca cat-cat mesra dengan Rama di ponselnya yang tertinggal di meja makan. "Laki-laki sejati tidak seperti ini," teriak Pak Hadi sambil melempar ponsel itu ke lantai. Ibu Andi, Bu Siti, hanya menangis diam-diam di sudut ruangan, tak berani membela. Kakak laki-lakinya, Budi, bahkan ikut menatapnya dengan jijik. Andi tahu, di desa ini, rahasia seperti miliknya tak pernah dimakan. Ia berjalan menjauh tanpa kata, meninggalkan rumah yang selama 25 tahun menjadi segalanya. Bus malam membawa Andi ke Jakarta. Di terminal, ia duduk sendirian dengan uang hanya Rp300.000 di saku. Pikirannya berputar. Dulu saat kecil, ia selalu merasa berbeda. Saat teman-temannya bermain bola, ia lebih suka menggambar wajah teman laki-lakinya. Ia pernah mencoba menyembunyikan perasaan itu, bahkan berpacaran dengan seorang gadis Disma untuk menyenangkan orang tua. Tapi hati tak bisa dibohongi. Kini, di kota besar ini, ia harus mulai dari nol. Pagi harinya, Andi berjalan di kawasan Tanah Abang, mencari pekerjaan apa saja. Ia menemukan penginapan murah di gang sempit dan bertemu dengan seorang pria bernama Dika, seorang desainer grafis yang juga menyimpan rahasia serupa. "Kamu baru di sini. Wajahmu seperti orang yang kehilangan segalanya," kata Dika sambil tersenyum ramah. Andi menceritakan sedikit kisahnya, dan Dika mengajaknya tinggal sementara di kosannya. "Di Jakarta, kita harus saling bantu. Jangan biarkan mereka menang," ujar Dika. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Andi bekerja sebagai pelayan di sebuah kai kecil di Kemang. Gaji kecil, tapi cukup untuk makan dan belajar desain secara otodidak di malam hari. Ia sering menatap ponsel, berharap ada pesan dari Rama, tapi nomor itu sudah diblokir oleh keluarganya. Rasa sakit di dada tak pernah hilang, tapi Andi memilih untuk bangkit. Ia mendatar kursus online gratis tentang pemasaran digital. "Aku harus buktikan bahwa aku bukan aib," gumamnya setiap malam sebelum tidur. Di kai itu, Andi bertemu dengan banyak orang. Ada pelanggan tetap yang selalu memesan kopi hitam dan tersenyum padanya. Salah satunya adalah Rama, pria yang dulu membuatnya diusir. Rama bekerja di agensi iklan tak jauh dari sana. Pertemuan tak disengaja itu membuat hati Andi berdegup kencang. "Andi, kamu di Jakarta?" tanya Rama dengan mata berbinar. Mereka berbicara lama malam itu, dan Andi merasa untuk pertama kalinya ada harapan. Tapi ia tahu jalan masih panjang. Keluarganya di desa masih menganggapnya mati. Andi dan Rama mulai bertemu secara diam-diam setelah pertemuan di kai. Mereka berjalan di Taman Suropati pada akhir pekan, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Rama, yang berasal dari keluarga Jakarta yang lebih terbuka, tak pernah mengalami penolakan seperti Andi. "Kamu kuat, Andi. Aku bangga padamu," kata Rama sambil memegang tangan Andi di bawah pohon rindang. Andi tersenyum, tapi di dalam hatinya masih ada bayang-bayang ayahnya. Dika, sahabat barunya, menjadi tempat curhat.
Mereka sering duduk di balkon kos sambil minum teh hangat. Dika bercerita tentang perjuangannya sendiri, bagaimana ia kehilangan pekerjaan karena rumor di kantor lama. Kita hidup di negara yang belum siap, tapi kita harus tetap hidup, ujar Dika. Andi belajar banyak darinya, termasuk cara membangun portofolio desain. Tak lama, Andi mendapat pekerjaan sampingan sebagai relancer di sebuah startup kecil. Gaji pertamanya ia kirim sebagian ke ibunya secara diam-diam, tanpa alamat pengirim. Di kantor startup itu, Andi menghadapi tekanan baru. Rekan kerjanya sering bergosip tentang lelaki-laki yang terlalu lembut. Andi pura-pura tak mendengar, tapi setiap kata menusuk. Suatu hari, atasannya memanggilnya ke ruangan. Kamu bagus kerjanya, tapi jaga sikapmu di luar. Jakarta ini kota besar, tapi orang masih suka bicara. Andi mengangguk, tapi malam itu ia menangis di kamar kos. Rama datang dan memeluknya. Kita hadapi bersama. Hubungan mereka semakin dalam. Mereka merayakan ulang tahun Andi dengan makan malam sederhana di warung pinggir jalan. Rama memberi hadiah sebuah laptop second untuk Andi mengembangkan skillnya. Kamu punya bakat, jangan sia-siakan, kata Rama. Andi merasa dicintai untuk pertama kalinya tanpa syarat. Tapi saat pulang ke kos, ia menerima telepon dari kakaknya. Ibu sakit karena memikirkanmu. Pulanglah dan minta maaf pada ayah. Andi menolak. Aku tak salah, Kak. Telepon itu terputus dengan kasar. Andi mulai membangun bisnis kecilnya sendiri. Dengan modal dari tabungan dan pinjaman kecil dari Dika, ia mendirikan jasa desain grafis online bernama Pratama Creative. Klien pertama datang dari teman Rama di agensi iklan. Proyek demi proyek ia kerjakan hingga larut malam. Rasa lelah bercampur bangga. Ia tak lagi hanya pelayan Kai. Ia mulai melihat masa depan. Tapi di balik itu, krisis identitas masih menghantui. Ia sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku layak bahagia sementara keluargaku menganggapku aib. Suatu sore, saat hujan deras lagi seperti malam ia diusir, Andi duduk di balkon dan mengingat masa kecil. Ayahnya dulu mengajarinya naik sepeda, ibunya memasak nasi goreng auritnya. Semua itu kini terasa jauh. Rama datang membawa payung dan duduk di sampingnya. Kamu bukan aib, Andi. Kamu adalah inspirasi bagiku. Kata-kata itu membuat Andi menangis lagi, tapi kali ini air matanya adalah harapan. Bisnis Pratama Creative mulai berkembang. Andi merekrut 2 relancer muda yang juga mengalami hal serupa. Mereka bekerja dari kos Dika yang kini jadi kantor kecil. Klien bertambah, dari brand lokal hingga perusahaan besar di Sudirman. Andi belajar negosiasi, marketing, dan yang terpenting, percaya pada dirinya sendiri. Rama selalu mendukung bahkan membantu dengan ide-ide kreatif dari agensinya. Tapi kebahagiaan tak berlangsung lama. Suatu hari, Andi menerima email dari kakaknya berisi foto ibunya yang sakit di rumah sakit. Ini karena kamu. Ayah bilang jangan pernah kembali. Andi langsung ke stasiun, naik kereta ke Yogyakarta tanpa memberitahu Rama. Di rumah sakit, ia melihat ibunya dari jauh. Bu Siti tersenyum lemah saat melihatnya. Andi anakku, tapi Pak Hadi langsung berdiri dan memerintahkan pergi. Jangan bawa malu ke sini lagi. Andi pergi dengan hati hancur, tapi ia meninggalkan amplop berisi uang untuk pengobatan. Kembali ke Jakarta, Andi mengalami krisis. Ia hampir menyerah, tapi Rama dan Dika tak membiarkannya. Kamu sudah sejauh ini. Jangan mundur, kata Rama.
Mereka menghabiskan malam dengan berbicara panjang lebar. Andi mulai terbuka tentang ketakutannya akan masa depan, tentang anak-anak yang tak akan pernah ia miliki, tentang masyarakat yang tak pernah menerima. Rama memeluknya erat. Kita buat keluarga kita sendiri. Konflik semakin dalam saat rumor di dunia maya mulai beredar. Sebuah akun anonim memposting tentang pemilik Pratama Charity yang gaib. Klien beberapa mundur. Andi harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mempertahankan bisnis. Ia menghadapi pertemuan dengan investor yang menatapnya curiga. Kamu yakin bisa handle tim laki-laki semua? Tanya salah satu investor. Andi menjawab dengan tenang, saya menilai orang dari kerjaannya, bukan orientasinya. Ia berhasil mendapatkan kontrak besar itu. Persahabatan dengan Dika semakin kuat. Dika memperkenalkan Andi dengan komunitas kecil sesama pria gay di Jakarta yang saling mendukung. Di sana Andi belajar bahwa ia tak sendirian. Ada cerita-cerita serupa, ada yang lebih berat. Ia mulai ikut kegiatan sosial secara diam-diam, membantu anak-anak yatim di panti asuhan tanpa menyebut namanya. Perlahan, rasa malu yang dulu menyelimuti dirinya mulai luntur. Hubungan dengan Rama diuji lagi saat Rama mendapat tawaran kerja di Singapura. Aku tak mau pergi kalau kamu tak ikut, kata Rama. Andi menolak. Bisnisku baru mulai. Kita harus sabar. Pertengkaran kecil terjadi, tapi mereka berdamai dengan janji akan selalu saling dukung. Andi tahu ini adalah ujian untuk melihat seberapa kuat cintanya. Kesuksesan Pratama Charity meledak setelah Andi memenangkan tender besar dari perusahaan telekomunikasi nasional. Proyek kampanye digital itu membuat namanya muncul di media online. Anak desa sukses di Jakarta, begitu judul salah satu artikel. Andi tak menyangka oto dirinya tersebar luas. Di desa, keluarganya melihat berita itu. Bu Siti menelepon diam-diam, anakku, ayahmu mulai bertanya tentangmu. Andi tak langsung merespons, hatinya masih sakit. Tapi masalah baru muncul. Seorang mantan rekan kerja yang iri menyebarkan berita lama tentang orientasi Andi ke media. Skandal kecil meledak di dunia maya. Klien panik, beberapa membatalkan kontrak. Andi harus menghadapi rapat darurat dengan timnya. Kita lawan dengan kerja lebih baik, katanya pada karyawannya. Rama datang dari Singapura khusus untuk mendukung. Aku di sini apapun yang terjadi. Di tengah krisis itu, Andi menerima surat dari ayahnya. Isinya singkat, pulanglah. Kita bicara. Andi ragu. Ia pergi ke desa bersama Rama, tapi Rama menunggu di hotel. Di rumah, Pak Hadi duduk di ruang tamu dengan wajah keras. Kamu sukses sekarang. Tapi itu tak mengubah siapa kamu. Andi menjawab tenang, saya tetap anak Bapak. Saya hanya mencintai orang yang tepat. Percakapan panjang terjadi, penuh air mata dan kemarahan. Bu Siti memeluk Andi erat. Budi, kakaknya, akhirnya mengaku, aku takut dulu, tapi sekarang aku lihat kamu bahagia. Krisis bisnis teratasi berkat kerja keras tim. Andi bahkan mendapat liputan positif dari media sebagai pengusaha muda inspiratif. Tapi hati Andi masih bergejolak. Ia sadar, kesuksesan tak serta-merta menghapus luka lama. Rama mengajaknya liburan ke Bali untuk menyembuhkan. Di sana, mereka berjalan di pantai Kuta, berbicara tentang masa depan. Aku ingin kita tinggal bersama, Andi. Tak peduli apa kata dunia. Pengkhianatan kecil terjadi saat Dika, sahabatnya, diam-diam menerima tawaran kerja dari kompetitor.
Andi kecewa, tapi ia memakan. Persahabatan juga butuh pengertian, katanya. Pengalaman itu membuat Andi lebih dewasa dalam memimpin tim. Ia mulai membangun budaya perusahaan yang menghargai keberagaman. Bisnis Andi berkembang pesat. Ia membuka kantor kecil di kawasan Scibd, merekrut lebih banyak anak muda berbakat. Nama Pratama Creative menjadi salah satu agensi digital ternama di Indonesia. Wawancara di televisi lokal membuat keluarganya semakin terbuka. Pak Hadi menelepon sendiri. "Anakku, ayah bangga. Pulanglah kapan-kapan." Andi tersenyum, tapi ia tahu perubahan itu tak instan. Ia pulang dengan membawa hadiah untuk semua, dan untuk pertama kalinya, ayahnya memanggilnya Mas Andi dengan suara lembut. Rama memutuskan kembali ke Jakarta sepenuhnya. Mereka menyewa apartemen kecil di Kemang dan mulai hidup bersama. Hari-hari diisi dengan kerja dan kebahagiaan sederhana. Andi sering mengingat perjalanannya, dari anak yang diusir hingga pengusaha sukses. Ia mulai aktif di komunitas, berbagi cerita tanpa menyebut nama, memberi semangat pada yang lain. "Kita tak perlu sempurna untuk dicintai," katanya dalam satu pertemuan kecil. Konflik terakhir datang saat media menggali masa lalu Andi. Sebuah artikel lama muncul lagi. Kali ini Andi memilih transparan. Ia memberikan wawancara eksklusi, menceritakan perjuangannya tanpa dendam. "Saya ingin anak-anak muda seperti saya tak merasa sendirian." Respon publik positif. Banyak yang terinspirasi. Keluarganya di desa akhirnya menerima sepenuhnya. Budi bahkan mengajak Andi ke acara keluarga besar. Andi dan Rama merencanakan masa depan. Mereka membuka kai kecil sebagai proyek sampingan, tempat komunitas bisa berkumpul. Andi belajar memakan diri sendiri dan orang lain. Perjalanan panjang itu mengajarkannya bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Di pantai Sanur Bali, Andi dan Rama berdiri memandang matahari terbit. Angin sepoi-sepoi membawa aroma garam. Andi memeluk Rama dari belakang, merasakan kehangatan yang dulu ia kira tak akan pernah ia miliki. "Terima kasih telah menemaniku sepanjang jalan ini," bisik Andi. Rama berbalik dan mencium keningnya. "Kita sudah sampai di sini bersama." Keluarga Andi kini rutin menelepon, bahkan Bu Siti pernah bertanya tentang Rama. Bawa dia pulang suatu hari, katanya. Pak Hadi masih kaku, tapi ia tak lagi mengusir. Nama Mas Andi kini penuh kebanggaan. Bisnis Andi terus tumbuh, tapi ia tak lupa akarnya. Ia mendirikan beasiswa untuk anak muda dari desa yang ingin kuliah desain. Dika kembali sebagai mitra, dan persahabatan mereka lebih kuat. Andi sering duduk di balkon apartemen, mengingat malam hujan dulu. Semua penderitaan itu kini menjadi kekuatan. Ia tumbuh bukan hanya sukses secara materi, tapi juga sebagai manusia yang utuh. Suatu hari, Andi mengajak seluruh keluarga ke Jakarta. Mereka makan malam bersama di apartemen. Pak Hadi melihat Rama dan akhirnya mengangguk. "Rawat adikmu baik-baik." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Andi seperti dunia baru terbuka. Bu Siti menangis bahagia. Budi bercanda, "Kalian berdua cocok kok." Malam itu Andi merasa lengkap. Perjalanan emosional Andi berakhir dengan damai. Ia tak lagi lari dari siapa dirinya. Cinta, keluarga, dan masyarakat kini menemukan titik temu meski tak sempurna. Andi tahu perubahan butuh waktu, tapi ia sudah membuktikan bahwa satu orang bisa mengubah banyak hal.
Apakah kesuksesan materi selalu cukup untuk menghapus stigma keluarga terhadap orientasi seksual seseorang? Benar atau salah?